Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP yang akan kita bahas kali ini bukanlah produk terbaru karena sudah rilis sejak bulan April lalu. Tapi kenapa kita bahas lagi? Karena HP ini semakin worth it untuk dibeli. Selain sudah turun harga, HP ini juga memiliki desain yang cakep. Spesifikasi GHz, kameranya pun juga besar dan masih banyak lagi. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Ini adalah Infinix Note 11 NFC. Buat kamu yang belum tahu, HP ini sudah cashback atau turun harga. Dari harga awal 2,6 juta, sekarang dijual dengan harga 2,2 jutaan. Dan yang bikin spesial, dengan harga 2,2 juta, kita sudah mendapatkan kapasitas yang besar, 6/128 GB. Di sini untuk urusan desain, seperti yang kamu lihat, HP ini memiliki tampilan yang mewah, serta nyaman saat digenggam. Karena ketebalan bodinya hanya 8 mm, jadi terasa kompak saat di tangan. Untuk bentuk bodinya juga sudah flat atau kotak, dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Dan yang bikin tambah spesial untuk urusan audio, HP ini sudah dibekali dengan dual speaker output yang terletak di bagian bawah dan atas. Otomatis suara yang dihasilkan bakal lebih keras dan mampu memberikan experience yang lebih saat digunakan untuk menikmati konten media atau main game. Geser ke bagian depan, di sini juga tidak kalah keren karena Infinix Note 11 NFC sudah menggunakan panel layar AMOLED dengan resolusi Full HD+ 1080x2400 pixel. Jadi untuk saturasi warnanya jujur sudah sangat memuaskan, terlihat ngejreng dan tajam, ciri khas panel AMOLED. Digunakan untuk berbagai kebutuhan juga terasa nyaman, seperti scrolling sosmed, nonton film, atau buat main game. Dan karena sudah menggunakan panel AMOLED untuk AOD atau Always On Display, di sini juga sudah ada, walaupun hanya bisa aktif selama 10 detik. Untuk konsep layar yang digunakan mungkin bagi sebagian orang kurang sip karena masih water drop screen dengan refresh rate hanya 60 Hz. Tapi kalau buat saya sih bukan masalah banget, apalagi untuk kelas 2,2 juta. Karena baliknya tergantung selera masing-masing saja. Dan yang lebih penting adalah kualitas layarnya bagus. Pindah ke bagian spesifikasi, kamu nggak usah khawatir. Karena HP ini sudah dibekali dengan kapasitas yang besar, 6/128 GB. Yang masih bisa ditambah dengan memori eksternal dan RAM virtual jika dirasa memorinya kurang besar. Untuk chipset yang digunakan juga sudah ngebut, MediaTek Helio G88 octa-core 2,0 GHz, pabrikasi 12 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Geekbench dan Antutu lumayan tinggi di kelas harganya. Jadi cukup menggiurkan pastinya. Kapasitas memorinya besar, chipset yang digunakan juga tergolong ngebut. Sedangkan untuk urusan persensoran, HP ini juga sudah memiliki sensor yang lengkap, hampir semua ada. Untuk sensor giroskop juga sudah hardware. Dan untuk sensor NFC di sini juga sudah tentu ada, sesuai dengan tipenya Infinix Note 11 NFC. Lalu untuk urusan performa, HP ini juga sudah lancar untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual seperti chatting WhatsApp, scrolling sosmed, atau nonton film sudah terasa lancar, tidak ada kendala yang berarti. Untuk performa gamingnya juga sudah cukup memuaskan di kelas harganya. Digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah sangat mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik hingga high. Frame drop atau delay terkadang tentu masih ada, tapi dalam kategori wajar. Pokoknya selama jaringan bagus dan stabil, insya Allah bakal lancar-lancar aja. Sedangkan kalau dipakai buat main PUBG Mobile, performa dari Infinix Note 11 NFC juga sudah cukup playable. Dengan settingan grafik yang lumayan tinggi, bisa sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Di sini yang saya rasakan saat gameplay sudah cukup lancar. Apalagi untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan responsif, malah lebih lancar dari Infinix Note 12, sehingga mampu memberikan experience yang lebih. Namun biar lebih lengkap, kamu juga wajib banget cek ke channel tetangga yang membahas lebih detail tentang performa gamingnya. Karena di sini kita bahas poin-poin pentingnya saja. Tapi kalau kamu tidak hobi main game, ya berarti nggak usah cek ke channel tetangga. Karena yang jelas performa dari HP ini sudah cukup lancar untuk kelas di bawah 2,5 juta. Digunakan untuk kebutuhan edit video via KineMaster atau CapCut juga sudah pasti bisa. Geser ke bagian baterainya, HP ini sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 Watt. Dimana untuk isi daya sampai full 100% tidak membutuhkan waktu yang lama, sekitar 1 jam 40 menitan untuk isi daya dari 3 sampai 100% dengan kondisi data off. Sudah sangat memuaskan pastinya, cocok buat kamu yang tidak mau nunggu lama saat HP kita sedang isi daya.
Tapi buat kamu yang belum tahu, nilai minus dari baterai di HP Infinix adalah daya tahan baterainya yang tidak bisa dibilang awet banget jika dibandingkan dengan beberapa merek lain yang memiliki spesifikasi mirip. Pokoknya tidak seawet baterai di HP Oppo, Vivo, Realme, atau Samsung. Kalau ditanya apakah bisa tahan seharian, jawabannya sih bisa-bisa aja, tergantung pemakaian masing-masing. Tapi kamu nggak usah ambil pusing karena untuk kecepatan chargingnya juga sudah ngebut. Jadi bisa dibilang masih cukup balance. Lanjut untuk urusan sistem, Infinix Note 11 NFC berjalan di Android 12 basis XOS. Di sini yang saya suka, UI-nya ini mampu memberikan user experience yang menyenangkan dan bikin betah. Karena memiliki tampilan yang sangat menarik, simpel serta mudah dipahami. Dan tidak cukup sampai di situ, pilihan tampilan seperti tema wallpaper sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Kalau kamu tanya masalah fitur, di sini sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti screenshot 3 jari, split screen, rekam layar, dan screen mirroring semua sudah ada. Mungkin di antara kalian banyak yang masih ragu karena untuk sistem update-nya tergolong jarang. Tapi kalau buat saya sih bukan masalah banget karena yang paling penting sistemnya berjalan dengan baik. Karena percuma saja kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug atau drama. Dan yang terakhir, untuk kameranya, Infinix Note 11 NFC dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera AI. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan LED flash. Bakal sangat membantu saat foto selfie di kondisi minim cahaya. Lalu kalau untuk masalah fitur kameranya, kamu nggak usah khawatir karena HP ini memiliki fitur kamera yang tergolong lengkap. Fitur penting seperti ultra stabil video juga sudah ada, bahkan untuk kamera belakang dan depan. Sedangkan kalau untuk hasil kameranya di sini sudah bagus menurut saya. Gambarnya terlihat tajam dan detail. Untuk tingkat kecerahannya juga sudah oke, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Tapi untuk saturasi warna yang dihasilkan kurang begitu ngejreng atau hidup. Namun untuk kelas 2 jutaan cukup oke lah, masih bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Lalu untuk foto menggunakan mode malam di sini juga sudah bagus karena gambarnya terlihat lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto. Sedangkan untuk kamera selfie-nya di sini juga sudah cukup bagus karena dibekali dengan megapiksel kamera yang besar 16 megapiksel. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Namun untuk saturasi warna yang dihasilkan juga kurang fresh atau bisa dibilang pucat. Kalau dilihat dari HP-nya langsung sih oke-oke aja, tapi setelah dikirim ke perangkat lain baru terlihat kalau warna yang dihasilkan kurang hidup. Dan yang terakhir, untuk rekaman videonya kurang lebih akan seperti ini. Kalau dari apa yang saya lihat di sini standar saja. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi yang jelas untuk harga 2,2 juta tidak terlalu mengecewakan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, menurutku HP ini sudah sangat menarik. Dengan harga 2,2 juta, kita sudah dapat desain yang cakep, layar bening, dan sudah dilengkapi dengan dual speaker output. Dari segi spesifikasi sudah gahar, charging ngebut, performanya pun juga lancar. Jadi untuk pemakaian kasual udah oke banget. Buat diajak main game tipis-tipis juga masih hayu. Karena kalau kita cross check lagi, tidak banyak HP dengan harga di bawah 2,5 juta yang menawarkan banyak kelebihan seperti ini. Tapi yang paling terpenting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Karena semua produk pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.